Bagaimana kita mengajukan pengunduran diri? Wow, dikarenakan orang-orang di kantor kita semuanya toksik. Boleh tahu nggak kak, kenapa akhirnya resign padahal kakak sudah menjabat sebagai manajer ya kak? Jujur saya ada rasa ragu kerja di bank. Halo everyone, balik lagi barengan sama Dina. Kali ini kita mau ngejawab pertanyaan kalian semua yang udah masuk ke DM Instagramku. Next time kita akan coba jawab pertanyaan yang ada di TikTok ya, yang banyak banget tapi aku akan coba untuk jawab. Nah kali ini kita mau baca dulu satu pertama dari Raindrop. Halo kak, saya Yusuf, fresh graduate dari jurusan teknik. Saya punya passion dan interest yang besar dalam hal ekonomi dan manajemen. Saya akhirnya memberanikan diri keluar dari background pendidikan. Saya apply di Bank Mandiri Risk Management. Saya tahu kakak dari TikTok. Good. Boleh tahu nggak kak, kenapa akhirnya resign padahal kakak sudah menjabat sebagai manajer ya kak? Jujur saya ada rasa ragu kerja di bank. Pertanyaan pertama dulu. Jadi kalau kalian emang pengen kerja di bank, lakuin aja. Nggak usah khawatir tentang bagaimana pengalaman orang selama kamu belum mengalaminya sendiri. Lagi pula setiap orang kan pasti punya fase. Nah kalau kamu nanya aku kenapa aku akhirnya memutuskan resign dari bank padahal udah di posisi manajer, karena memang aku sudah mendapatkan kesempatan lain untuk bekerja di bidang yang sesuai passion dan yang menjadi impianku dari sejak aku masih sekolah. Nah jadi sekali lagi, kalau ada orang yang resign dari perusahaan di mana kamu bekerja atau kamu ingin bekerja, belum tentu karena perusahaannya buruk, karena memang tiap orang punya alasan personal kenapa memutuskan mengambil keputusan besar. Salah satunya seperti keluar dari perusahaan. Jadi buat kamu yang pengen kerja di bank seperti Raindrop atau siapapun kalian, gak usah khawatir, kejar aja cita-cita kalian, karena kerja di bank akan berikan kalian banyak banget ilmu. Pertama dapat banyak ilmu karena bisa belajar banyak, bisa punya banyak skill baru, punya banyak koneksi juga, dan akan bikin kalian punya banyak pengalaman yang gak akan terlupakan. Dan aku bilang ini bukan untuk sekedar basa-basi, kenyataannya begitu. So, choose your way to go to bank if you really want to work at the bank. Nah pertanyaan kedua masih dari Raindrop. Apakah posisi yang saya apply mengharuskan saya nyari-nyari nasabah? Ini dulu kita jawab. Namanya aja kerja di bank, otomatis pasti targetnya adalah nasabah. Jadi kalau kamu pengen kerja di bank tapi nggak mau cari nasabah, mungkin lebih baik kamu kerja di perbankan tapi untuk bagian back office, administratif, yang nggak berhubungan dengan nasabah. Dan kayaknya itu agak sedikit susah ya. Ya coba aja lah, siapa tahu ada. Lalu yang berikutnya, target apa yang biasanya ODP Risk Management kerjakan? Kalau ODP Risk Management kerjakan berhubungan dengan resiko, artinya akan berkaitan dengan kredit. Jadi pastikan kalau kamu emang mau kerja di bank, apalagi kamu dapat tawaran di ODP Risk Management, itu artinya kamu akan berhubungan dengan nasabah, terutama dalam hal kredit. Kamu siap? Ambil aja. Pertanyaan berikutnya dari Henny. Hai kakak Dina, salam kenal juga. Sebelumnya aku senang sekali lihat TikToknya kakak. Banyak hal yang aku dapat dari setiap kontennya kakak. Syukurlah. Bagaimana kita mengajukan pengunduran diri? Oh wow. Dikarenakan orang-orang di kantor kita semuanya toksik, terlebih dengan atasan-atasannya yang sangat kasar dan tidak ada rasa manusiawinya sama sekali. Aku baru 1 bulan bekerja di perusahaan tersebut kak. Well, to be honest, kalau perusahaan kalian toksiknya bener-bener yang sampai verbal abuse atau yang bikin kekerasan yang nggak bisa ditoleransi, otomatis kalian memang harus resign apapun alasannya. Tapi sebelum resign, pastikan juga kamu harus udah punya planning nih mau kerja di mana setelahnya. Jadi jaga diri selama belum resign, sambil cari cara kamu harus resign dan dapat kantor baru untuk kamu bekerja. Tapi kalau toksiknya masih urusan hal-hal yang biasa, tolong dipastikan, kalian jangan sampai salah ya. Urusan toksik itu harus ada levelnya. Jangan karena ada tekanan sedikit kalian bilang ini toksik, belum tentu. Jadi pastikan kamu bijaksana juga dalam menentukan mau resign atau enggak. Karena resign itu nggak segampang yang dipikirkan. Resign itu harus punya plan dulu. Setelah resign kamu mau kemana, kamu mau ngapain, tujuannya kemana. Karena kalau nggak gitu, ya kamu jatuhnya akan jadi pengangguran lagi. Kan jangan sampai begitu. Jadi bijaksana ya sebelum melakukan resign. Untuk bagaimana cara mengajukan pengunduran dirinya, yang tadi aku bilang, kalau kamu udah punya plan ke depannya seperti apa, udah ada perusahaan baru yang akan menerima kamu, itu akan bisa jadi alasanmu yang kuat untuk kamu mengajukan resign. Bilang aja bahwa kamu ingin mencari pengalaman yang baru dan ingin melamar di bidang yang lain, supaya kamu bisa mengeksplor lebih lagi tentang pengalaman dan juga pengetahuan. Semoga itu membantu dan semangat buat kalian. Jangan lupa ya, resign harus tetap bijaksana. Ambil keputusan nggak boleh asal-asalan. Good luck.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kalau kalian pengen aku jawab lebih banyak lagi pertanyaan kalian yang ada di video TikTok ataupun di Instagram atau di komentar di bawah sini. Bye!